Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zahra Ramadhani. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 2 Tamu Selatan di kelas 10-3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan resensi yang telah saya buat, yaitu Saduran Lebak Lepung, karya Isbedi Setiawan ZS. Judul buku dari karya Isbedi Setiawan ZS ini adalah Lebak Lepung, yang diterbitkan di Jakarta oleh Perpusnas Press tahun 2019 dengan jumlah halaman 49. Jenis buku ini adalah kumpulan cerpen. Isbedi Setiawan ZS lahir di Tanjung Karang 5 Juni tahun 1958. Isbedi Setiawan ZS sudah mulai bersentuhan dengan puisi sejak ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Tak berhenti sampai sana, ketika Isbedi Setiawan sudah duduk di bangku sekolah menengah, Isbedi Setiawan mulai mengirimkan karya-karyanya ke beberapa media lokal, seperti RRI Tanjung Karang dan Pelita Press. Nah, dalam jagat sastra Indonesia, cerita rakyat, legenda, dan kisah-kisah lokal seringkali tenggelam oleh narasi perkotaan dan kontemporer. Namun, Isbedi Setiawan ZS, seorang sastrawan asal Lampung, menghidupkan kembali suara-suara lokal lewat buku kumpulan cerpen Lebak Lepung. Buku ini tidak hanya menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini, tetapi juga menyampaikan kekayaan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang kerap terlupakan. Terbitan Perpusnas Press ini berisi 7 cerpen yang masing-masing mempresentasikan kisah-kisah magis, tragis, dan filosofis dari tanah Sumatera, khususnya Lampung dan sekitarnya. Kategori bahan bacaan saya adalah Naskah Nusantara. Naskah Nusantara merupakan teks kuno yang menjadi bagian dari warisan intelektual bangsa. Dalam dunia akademisi, Naskah Nusantara dipelajari dalam kajian budaya pada bidang filologi. Naskah kuno berbentuk babat, hikayat, kakawin, dan suluk yang ditulis dalam aksara dan bahasa daerah seperti aksara Sunda, Jawa kuno, Melayu, atau Bugis. Naskah Nusantara memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai dokumentasi sejarah, ekspresi budaya, dan manifesti pemikiran serta kebiasaan masyarakat terdahulu. Dengan membaca Naskah Nusantara, kita dapat mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia lahir. Membaca dan mempelajari naskah kuno dapat menghantarkan pembaca pada hakikat kehidupan berupa seni, bertahan hidup dan relevansi kehidupan zaman dulu dengan kehidupan masa kini. Selanjutnya, saya akan menceritakan isi dari cerita buku Lebak Lepung ini. Lebak Lepung merupakan kumpulan cerpen dengan latar budaya dan sejarah lokal yang kuat. Setiap cerita berdiri sendiri, namun memiliki benang merah, manusia dan identitasnya dalam pusaran adat, sejarah, dan perubahan zaman. Berikutnya, saya akan menceritakan beberapa sorotan dari isi ceritanya. Cerita pertama memperkenalkan Putri Anom, cucu dari Tuan Minak Anom, yang hendak dipinang oleh seorang bangsawan dari negeri seberang. Namun, lamaran tersebut berujung penolakan, karena sang bangsawan gagal memenuhi syarat adat. Cerita ini menggambarkan ketulusan, kesabaran, dan nilai cinta yang melampaui syarat formalitas. Cerita kedua menampilkan konflik antara dua bersaudara, Minak Ratu Junjungan dan Tuan Surti. Perseteruan mereka karena warisan menjadi simbol bagaimana kekuasaan dan harta dapat memecah hubungan darah. Namun, kesabaran Ratu Junjungan menghadirkan refleksi tentang keikhlasan dan penghormatan kepada keluarga. Cerita ketiga menggambarkan kehancuran sebuah desa akibat banjir besar warisan dari Minak Mangkabumi. Cerita ini menyiratkan pesan tentang keterbatasan manusia menghadapi alam, serta pentingnya sikap lapang dada dan tidak terus hidup di bayang-bayang masa lalu. Cerita keempat mengisahkan tentang kapal misterius di tengah hutan yang melambangkan keterasingan dan kegagalan manusia dalam menghadapi perubahan. Tokoh yang jenius, pelaut dari negeri jauh, menggambarkan krisis identitas dan rindu akan rumah di tengah keterasingan. Cerita kelima, melalui tokoh Sunti, menyuarakan semangat untuk tetap percaya pada warisan leluhur. Ia percaya pada keberadaan kerajaan tulang bawang, meski banyak yang menganggapnya mitos. Cerita ini menjadi metafora tentang bagaimana sejarah dan mitos tetap hidup di ruang kolektif masyarakat. Cerita keenam mengangkat cinta yang terkekang oleh adat antara Rindang Sedayu dan Minak Triyodiso. Mereka harus memilih antara cinta dan kehormatan adat, mencerminkan konflik antara perasaan personal dan tanggung jawab sosial. Cerita ketujuh sekaligus cerita terakhir menggambarkan kisah tragis Pati Pejurit, raja terakhir tulang bawang, yang memilih jalan spiritual setelah keruntuhan kerajaannya. Disusul dengan kisah Sukma, gadis yang menghilang di kabut demi cinta, mempertegas perpaduan antara realisme magis dan tragedi cinta yang khas dalam sastra lokal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan karya dari buku Lebak Lepung karya Isbedi Setiawan ini. Kelebihan buku ini menurut saya, yang pertama adalah kekuatan budaya lokalnya. Buku ini kaya akan referensi budaya, adat, dan sejarah lokal Lampung dan sekitarnya. Hal ini jarang ditemukan dalam kumpulan cerpen kontemporer saat ini. Yang kedua adalah bahasa yang puitis dan reflektif. Isbedi menggunakan bahasa yang syarat dengan makna simbolik dan refleksi filosofis, membuat pembaca tidak hanya menikmati cerita, tapi juga merenung. Yang terakhir menurut saya adalah representasi tokoh perempuan yang kuat. Tokoh seperti Putri Anom, Sunti, dan Sukma merepresentasikan perempuan yang memiliki pemikiran, keyakinan, dan keputusan sendiri di tengah tekanan budaya patriarkal. Selanjutnya adalah kekurangan dari buku Lebak Lepung karya Isbedi Setiawan ini. Kekurangan pertama menurut saya adalah jumlah halaman yang terbatas. Yang kedua adalah kurangnya penjelasan konteks budaya. Bagi pembaca yang tidak familiar dengan budaya Lampung, beberapa istilah atau tradisi mungkin membingungkan karena tidak diberi catatan kaki atau penjelasan. Yang terakhir menurut saya adalah gaya bahasa yang kadang terlalu melankolis. Bagi sebagian pembaca, gaya penceritaan yang terlalu puitis dan lambat bisa membuat narasi terasa berat dan tidak dinamis.
Kesimpulan saya setelah membuat resensi buku ini adalah Lebak Lebung merupakan sebuah karya sastra yang patut diapresiasi karena membawa pembaca menyelami lapisan-lapisan sejarah, budaya, dan perasaan manusia dalam konteks lokal yang kuat. Ekspedisi Setiawan ZS menunjukkan bahwa cerita dari pinggiran pun memiliki daya magis, relevansi, dan kekuatan untuk menggugah hati pembaca. Karya ini tidak hanya penting sebagai bacaan sastra, tapi juga sebagai dokumen kebudayaan yang menegaskan bahwa lokalitas adalah sebagian integral dan identitas nasional. Sebagai penutup, saya mengucapkan banyak terima kasih telah menonton video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.